Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita ketemu lagi untuk belajar bersama materi IPS tema 2. Nah, di subtema 2 kali ini kita akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan. Kira-kira apa saja ya upayanya? Nah, mari kita pelajari bersama. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah. Nah, berikut ini adalah bentuk perlawanan fisik atau perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, ada pertempuran Medan Area. Yang kedua, peristiwa Bandung Lautan Api. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Yang keempat, pertempuran Surabaya. Yang kelima, agresi militer Belanda I. Dan yang keenam, agresi militer Belanda II. Oke, kita akan membahas satu persatu bentuk perlawanan fisik atau perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pertempuran Medan Area. Pada Oktober 1945, anggota NICA yang datang dengan alasan membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang menginjak-injak bendera merah putih. Akibatnya, meletuslah pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Belanda. Sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi daerah Medan pada tanggal 1 Desember 1945 secara sepihak. Akibatnya, terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Salah satu tokohnya adalah Ahmad Thohir yang membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Yang kedua, pertempuran Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar Bandung bagian utara dikosongkan. Kemudian, pada tanggal 23 Maret 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua agar Bandung bagian selatan juga segera dikosongkan. Demi keselamatan rakyat, para pejuang yang dipimpin Kolonel A.H. Nasution mematuhi peringatan tersebut. Namun sebelumnya, para pejuang membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Pasukan sekutu yang disusupi oleh tentara NICA membebaskan serta memberikan senjata kepada tentara Belanda yang ditawan saat penjajahan Jepang. Akibatnya, terjadilah pertempuran dengan Indonesia. Dalam pertempuran itu, Letnan Kolonel Isdiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Pada tanggal 12-15 Desember 1945, terjadi pertempuran yang disebut Palagan Ambarawa, yang berakhir dengan kalahnya tentara sekutu. Yang keempat, pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi karena terbunuhnya Jenderal W.S. Malabi. Inggris mengeluarkan ultimatum untuk semua pemimpin dan rakyat Surabaya yang bersenjata harus melapor, meletakkan senjatanya, dan menyerahkan diri dengan tangan diangkat. Ultimatum tersebut ditolak sehingga tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran. Surabaya digempur dari darat, laut, dan udara. Rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo melalui siaran radio bertekad untuk mempertahankan Surabaya sampai titik darah penghabisan.
Berikutnya kita akan membahas agresi militer Belanda 1 dan 2. Nah, pada agresi militer Belanda ini sebenarnya terjadi setelah terjadinya perjuangan diplomasi atau perundingan yang telah dilakukan oleh Indonesia. Agresi militer Belanda 1 ini terjadi karena Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggarjati, lalu melakukan agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Juli 1947 ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Tentara dan rakyat Indonesia dapat mendesak tentara Belanda menggunakan taktik gerilya. Berikutnya agresi militer Belanda 2. Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville pada tanggal 18 Desember 1948. Keesokan harinya, Belanda mengadakan agresi militer 2 ke ibu kota Republik Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Presiden Soekarno ditangkap Belanda, tetapi sempat memerintahkan Safrudin Prawira Negara melalui radio untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk diplomasi atau perjanjian untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama ada perjanjian Linggarjati, yang kedua ada perjanjian Renville, yang ketiga ada perjanjian Rumroyen, dan yang keempat ada konferensi meja bundar atau KMB. Pertama, kita akan membahas perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Terdapat perwakilan dari Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda dipimpin oleh Semmerhorn. Hasil perundingannya yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dan yang keempat, bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya. Yang kedua, perjanjian Renville yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Wakil Indonesia yaitu Amir Syarifuddin, sedangkan wakil Belanda yaitu R. Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Hasil perundingannya yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera sebagai bagian wilayah Indonesia. Yang kedua, TNI ditarik mundur dari daerah yang telah diduduki Belanda. Dan yang ketiga, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, perjanjian Rumroyen. Perjanjian ini terjadi pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini ditandatangani tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes. Perjanjian Rumroyen bertujuan untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan RI sebelum KMB di Den Haag. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhrom dan Herman van Rooyen. Hasil perundingannya yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Diplomasi yang keempat, konferensi meja bundar, yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949.
Hasil perundingannya yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh RIS. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah selesai belajar bersama materi IPS tema 2 di subtema 2 yang membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tadi kita sudah mengetahui dan mempelajari apa saja bentuk perjuangan fisik dan juga perjuangan diplomasi atau perjanjian yang telah dilakukan oleh para pejuang bangsa kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.